Nats kita hari ini diambil dari Wahyu 12 ayat 10 sampai dengan yang 12. Demikian tertulis di sana. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang berdahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah dekat. Demikian pembacaan Alkitab. Anak-anak Tuhan, Wahyu kepada Yohanes ini ditulis pada tahun 90 dan tahun 96 oleh Rasul Yohanes. Adapun latar belakangnya, oleh pemerintah Romawi, Yohanes diasingkan ke Pulau Patmos, sebuah pulau kecil lepas di pesisir Yunani. Hal itu adalah disebabkan karena Yohanes mengabarkan firman Allah. Pembuangan ini adalah sebagai permulaan dari anyaya yang hebat kepada gereja. Dan saat itu Kaisar Romawi namanya Domitianus memproklamirkan diri supaya dialah yang disembah sebagai Tuhan. Di Pulau Patmos inilah Yohanes menerima pewahyuan mengenai Yesus Kristus dari Allah Bapa. Seorang malaikat menolong Yohanes untuk mengerti tentang penglihatan itu. Mengingat kitab pertama, yaitu tentang Kejadian, menceritakan awal dari dosa dan kemenangan dari setan. Maka kitab Wahyu terakhir ini dari Alkitab, yaitu Wahyu, yang menceritakan akhir dosa dan kekalahan setan. Berkat yang khusus diberikan kepada yang membaca, mendengar dan mentaati kitab ini, namun sebuah kutuk yang khusus dijanjikan pula kepada mereka yang menambahkan atau mengurangi kata-kata firman ini. Kitab Wahyu ini memberi gambaran kepada kita yang menyatakan hari-hari terakhir sebelum kedatangan Kristus kembali dan pengantar perihal sorga dan kehidupan baru. Kitab ini merupakan sebuah pembukaan penuh tentang kejadian-kejadian nubuat yang menanti setiap orang, terlepas dari ia masih hidup atau telah mati. Sebab ini membuat kita tahu tentang masa depan dengan serangkaian kehancuran yang akan terjadi di muka bumi sebelum penghakiman akhir zaman terjadi. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan, bersyukurlah dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18a. Bersyukurlah dalam segala hal. Hari-hari belakangan ini kita menjadi seperti dimurkai. Kita mengalami kesusahan, kesulitan, yaitu dengan adanya COVID-19 di seluruh dunia. Ekonomi berantakan, sosial berantakan, semuanya kalang kabut. Banyak PHK, kemurkaan banyak di mana-mana, pencurian di mana-mana, kriminal merajalela. Kita ketakutan, kita menjadi seperti tidak berdaya. Tetapi firman Tuhan mengatakan, bersyukurlah dalam segala hal. Artinya dengan kondisi ini juga
kita harus mensyukuri diri. Sekarang marilah kita coba masing-masing diri kita, apa yang bisa kita syukuri di dalam hal-hal kesusahan, kesulitan dunia ini. Apakah kita bisa mengoreksi diri kita? Apa kita bisa mengerti supaya kita bersyukur? Atau kita menerima kesusahan ini dan hanya memohon pada Tuhan? Contohnya saja, kita bisa berkumpul berjam-jam, berhari-hari di rumah beserta anak-anak, beserta cucu. Yang tadinya alasan kita kerja sampai jauh malam, nggak sempat ketemu, nggak sempat bercandaria, nggak sempat mengajari anak-anak. Sekarang Tuhan memberikan kesempatan luas kepada kita, bahkan bersekutu di rumah. Apakah itu kita syukuri? Berusahalah kita mengerti akan kehidupan ini, bahwa apapun yang terjadi ini harus kita syukuri. Ini adalah pemberian Allah untuk menguatkan iman kita, untuk memberikan kita bekal supaya hari-hari esok kita lebih kokoh dan kita lebih kuat di dalam mengaruh hidup ini. Sama juga dengan cucu-cucu saya. Tadinya harus di sekolah, sekarang harus di rumah. Tadinya harap banyak di sekolah, tidak ingat di rumah. Sekarang udah mulai belajar. Belajarlah bekerja di rumah. Belajarlah menghargai orang tua. Karena orang tua bersama-sama dengan kalian banyak hari di rumah. Itulah yang harus kita syukuri. Jadi tidak hanya kesusahan yang kita pikirkan, tapi bersyukurlah kita. Tuhan memberikan kita kenyamanan di dalam hidup. Akhirnya, sering-seringlah kita membaca Alkitab sebagai tuntunan hidup orang percaya, tuntunan dan arah hidup orang Kristen. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, bersukacitalah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 4 dan 6. Demikianlah firman Tuhan buat kita, kiranya firman ini berbuah di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin.